Tank dan kendaraan tempur lainnya memiliki lapisan proteksi yang sulit untuk ditembus senjata biasa. Untuk menghancurkan tank musuh, diperlukan senjata yang khusus dirancang dengan kemampuan menembus lapisan armor dari tank. Senjata ini disebut sebagai senjata anti-tank, atau di kalangan TNI disebut senjata lawan tank, disingkat SLT. TNI menggunakan senjata anti-tank dengan beragam jenis. Berdasarkan mekanisme kerjanya, terdapat senjata tanpa tulak balik, peluncur roket, maupun gabungan keduanya. Berdasarkan jenis peluncurnya, terdapat senjata dengan peluncur yang dapat diisi ulang atau reusable. Ada juga yang disposable atau sekali pakai. Ada yang tanpa sistem kendali maupun yang dilengkapi dengan sistem pengendali. Inilah jenis-jenis senjata anti-tank yang digunakan oleh TNI. Salah satu jenis senjata anti-tank adalah recoilless rifle atau senjata tanpa tulak balik. Pada prinsipnya, mekanisme senjata tanpa tulak balik hampir sama dengan meriam. Peluru didorong oleh ledakan di dalam tabung peluncur. Namun bedanya, pada senjata tanpa tulak balik, selain mendorong peluru ke depan, tekanan gas dari ledakan mesiu juga disemburkan ke belakang. Hal ini untuk melawan recoil atau hentakan ke belakang. Peluru yang ditembakkan senjata anti-tank memiliki bobot beberapa kilogram, sehingga menimbulkan recoil yang sangat besar, yang tidak akan mampu ditahan oleh personel yang memanggul senjata tersebut. Untuk itu, salah satu mekanisme yang digunakan dalam senjata anti-tank adalah recoilless rifle atau senjata tanpa tulak balik. Salah satu senjata tanpa tulak balik yang digunakan TNI adalah SPG-9. SPG-9 merupakan senjata tanpa tulak balik buatan Uni Soviet dan telah digunakan sejak tahun 1962. TNI juga sudah cukup lama menggunakan senjata ini. Namun, yang digunakan TNI adalah SPG-9 buatan Bulgaria. Sebagian senjata ini sudah tersimpan di museum, namun sebagian lainnya masih digunakan oleh TNI. Dari segi ukuran, SPG-9 cukup besar dengan panjang 2,3 meter dan berat mencapai 50 kg. Dalam operasinya, senjata ini harus ditopang dengan tripod. Senjata ini mampu melontarkan proyektil kaliber 73 mm hingga jarak tembak efektif 800 meter. Jika SPG-9 harus ditopang dengan tripod, TNI juga menggunakan senjata tanpa tulak balik yang dapat dipanggul. Carl Gustaf M2 merupakan senjata tanpa tulak balik buatan perusahaan Bofors dari Swedia. Senjata ini sudah dibuat sejak tahun 1948 dan hingga saat ini terus dikembangkan dalam versi yang lebih modern, yaitu Carl Gustaf M3 dan M4. TNI telah menggunakan senjata kaliber 84 mm ini sejak tahun 60-an. Dengan bobot sekitar 14 kg, senjata ini dapat ditembakkan dengan dipanggul. Senjata ini dioperasikan oleh dua orang, yaitu satu orang penembak dan satu lagi bertugas sebagai loader. Senjata anti-tank juga pernah dimiliki oleh kepolisian. Beberapa waktu yang lalu, beredar video yang sempat menimbulkan polemik. Terlihat personil Brimob melakukan latihan dengan senjata yang mirip RPG. Senjata tersebut adalah senjata anti-tank buatan Yugoslavia yang bernama RB-M57. Angka 57 menunjukkan tahun senjata tersebut mulai digunakan, yaitu tahun 1957 oleh militer Yugoslavia. Basic dari M57 adalah senjata buatan Uni Soviet, yaitu RPG-2. Di Indonesia, M57 digunakan oleh Brimob pada tahun 60-an. Sempat digunakan kembali pada saat operasi militer di Aceh tahun 2003. Senjata anti-tank M57 yang dimiliki Brimob saat ini adalah senjata peninggalan tahun 60-an. Dilihat dari desain hulu ledaknya, M57 memang dirancang sebagai senjata anti-tank. Namun, jika terpaksa, senjata ini juga dapat difungsikan sebagai senjata penghancur perkubuan maupun untuk sasaran personel musuh. Selain tipe senjata tanpa tolak balik, senjata anti-tank yang digunakan TNI juga menggunakan tipe peluncur roket. Salah satu senjata anti-tank jenis ini yang telah lama digunakan TNI adalah peluncur roket anti-tank buatan Perancis yang bernama LRAC-89F1. LRAC sendiri singkatan dari Lance Rocket Anti-Char atau peluncur roket anti-tank. LRAC menggunakan tabung peluncur sepanjang 1,17 meter dengan kaliber 89 mm. Roket yang ditembakkan dipasang di belakang peluncur. Saat ditembakkan, roket ini akan melesat dengan kecepatan 300 meter per detik. Roket ini hanya menyala dengan durasi sangat singkat, hanya selama berada di dalam tabung peluncur. Setelah meninggalkan peluncur, api roket sudah padam, sehingga penembak tidak akan terkena bahaya semburan roket. Meskipun ukurannya tergolong besar, namun bobot peluncur ini hanya 5 kg. Ini berkat material komposit yang digunakan.
Tetapi, karena bukan terbuat dari baja, daya tahan material ini terbatas. Peluncur LRAG 89 dirancang untuk digunakan hanya sampai 130 kali tembakan. Setelah itu harus diganti. Jarak tembak efektif senjata ini adalah 500 meter. Namun, jika ditembakkan dengan sudut elevasi 45 derajat, mampu mencapai jarak maksimum 2300 meter. RPG-7 merupakan salah satu senjata anti-tank paling populer di dunia. Sejak pertama kali diproduksi tahun 1958 dan resmi digunakan tahun 61, hingga saat ini RPG-7 telah diproduksi lebih dari 9 juta unit dan digunakan oleh sekitar 40 negara. RPG merupakan singkatan dari Rukhnai Protivotankovy Granatomet yang berarti peluncur granat anti-tank portable. Selain dibuat di Rusia, RPG-7 juga diproduksi oleh 9 negara lain yang mendapatkan lisensi untuk memproduksinya. Di antaranya adalah Bulgaria, Albania, Pakistan, Moldova, Nigeria, Romania, dan lain-lain. Sedangkan Cina membuat tiruan RPG-7 yang diberi nama tipe 69 dengan reverse engineering. Negara lain semisal Mesir membuat sendiri RPG-7 tanpa lisensi resmi. Di Indonesia, RPG-7 digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut. RPG-7 yang digunakan oleh marinir adalah versi buatan Bulgaria yang bernama ATGLL. Ciri yang cukup menonjol pada ATGLL buatan Bulgaria ini adalah adanya kelengkapan pivot atau penyangga dua kaki pada senjata. RPG-7 merupakan senjata anti-tank dengan dua sistem pendorong. Pendorong pertama disebut sebagai booster meledak di dalam tabung peluncur. Ledakan ini selain mendorong granat ke depan, juga menyembur ke belakang untuk meniadakan recoil. Dengan dorongan booster ini, granat melesat ke depan dengan kecepatan 115 meter per detik. Setelah jarak 10 meter, pendorong kedua yang berupa roket menyala dan mendorong hingga kecepatan mendekati 300 meter per detik. Dengan dorongan roket ini, peluru RPG-7 mampu terbang hingga jarak 1100 meter. Namun umumnya, fuse pada granat disetel untuk meledak sendiri atau self-destruct ketika mencapai jarak sekitar 900 meter. Selain sebagai senjata anti-tank, RPG-7 dapat difungsikan sebagai senjata anti-personel dan penghancur bunker. Untuk itu, tersedia berbagai macam amunisi yang bisa ditembakkan, di antaranya adalah PG atau Protivotankovaya Granata, merupakan amunisi anti-tank, OG atau Oskolahnaya Granata untuk target personel. Tersedia juga hulu ledak anti-tank tandem dan hulu ledak termobarik. Hulu ledak anti-tank menggunakan hulu ledak jenis HEAT atau High Explosive Anti-Tank. Hulu ledak ini terdiri dari bahan peledak yang berada di belakang corong dari tembaga. Ketika meledak karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi, corong tembaga ini mencair dan bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, sekitar 25 kali kecepatan suara. Tembaga cair berkecepatan super ini mampu menembus dan melubangi baja pada tank. Hulu ledak standar PG-7V yang ditembakkan RPG-7 mampu menembus armor dari baja homogen setebal 26 cm. Namun saat ini, hampir tidak ada tank modern yang memakai baja homogen. Tank modern umumnya memakai armor komposit yang tersusun atas baja, keramik semisal silikon carbide dan material lain yang menjadikannya sulit ditembus oleh hulu ledak HEAT. Sebagian senjata anti-tank adalah senjata jenis disposable atau sekali pakai. Pada senjata jenis ini, peluncur dan peluru atau roketnya merupakan satu paket. Setelah ditembakkan, tabung peluncurnya tidak dapat diisi ulang atau digunakan kembali. Umumnya, tabung peluncur ini terbuat dari bahan fiberglass atau komposit. Salah satu senjata anti-tank sekali pakai yang digunakan TNI adalah J-90CR. J-90CR saat ini menjadi senjata anti-tank yang paling sering terlihat digunakan oleh Satuan Infanteri TNI Angkatan Darat. Senjata ini dibuat oleh perusahaan instalasi dari Spanyol. J-90 memiliki bobot yang tergolong ringan, yaitu 4,8 kg. Panjang keseluruhannya adalah 94 cm dan berkaliber sesuai dengan namanya, 90 mm. J-90CR digunakan oleh TNI Angkatan Darat sebagai senjata bantuan infanteri. Ada beberapa varian J-90 yang digunakan TNI, yaitu J-90CR dan J-90CR-RB merupakan varian dengan hulu ledak anti-tank. Varian ini menggunakan hulu ledak HEAT yang mampu menembus baja homogen setebal 400 mm.
Kemudian C-90AM merupakan hulu ledak yang dilengkapi kemampuan fragmentasi yang ketika meledak melontarkan ratusan pecahan logam. Hulu ledak ini dirancang untuk anti personel. Berikutnya C-90 CRBK yang dirancang untuk menghancurkan bunker. Varian ini menggunakan hulu ledak ganda. Ledakan hulu ledak pertama akan menembus dinding beton pertahanan, dan hulu ledak kedua meledak di dalam bunker. Untuk membidik sasaran, C-90 dilengkapi dengan alat bidik optik dengan perbesaran 2 kali. Untuk pertempuran pada malam hari, pada senjata ini dapat ditambahkan alat bidik malam hari VN38C. Jarak tembak efektif senjata ini adalah 350 meter untuk sasaran titik, semisal kendaraan tempur. Namun, untuk sasaran area, misalnya membubardir kerumunan musuh, jarak tembak efektifnya mencapai 700 meter. Ambrus merupakan senjata anti-tank yang telah digunakan sejak tahun 80-an di Jerman. Senjata ini diproduksi oleh perusahaan Jerman yaitu Messerschmitt Volkoblohm atau MPB dan PRB, juga belakangan diproduksi oleh perusahaan Singapura ST Kinetic. Senjata ini merupakan senjata anti-tank sekali pakai dengan sistem recoilless rifle. Saat ditembakkan, propelan di dalam tabung peluncur meledak dan mendorong proyektil ke depan. Sedangkan di belakang, ledakan propelan ini mendorong butiran-butiran plastik sebagai pengimbang recoil, sehingga saat ditembakkan, senjata ini tidak menimbulkan recoil. Senjata ini digunakan oleh satuan elit pengintai milik Kostrad, yaitu Tontaipur atau Peleton Intai Tempur Kostrad. TNI juga menggunakan senjata anti-tank sekali pakai buatan Tiongkok yang bernama PF-89. Senjata ini merupakan peluncur roket portable sekali pakai. Saat ditembakkan, roket menyala dengan durasi sangat singkat di dalam tabung peluncur. Ketika meninggalkan peluncur, api roket sudah padam dan hulu ledak yang ditembakkan meluncur ke sasaran memanfaatkan inersia dari dorongan awal. Senjata dengan roket berkaliber 80 mm ini memiliki jarak tembak efektif 250 meter dan jarak maksimumnya adalah 400 meter. Selain PF-89, roket anti-tank buatan Tiongkok lain yang digunakan TNI adalah PF-98. Berbeda dengan PF-89 yang sekali pakai, PF-98 menggunakan peluncur yang dapat digunakan berulang kali. Dari segi ukuran, PF-98 lebih besar dengan kaliber 120 mm. Jarak tembak efektifnya juga lebih jauh hingga 800 meter, sedangkan jarak maksimum yang dapat dicapai adalah 1800 meter. Sekilas, senjata ini sangat mirip dengan senjata M72 buatan Amerika. Namun, senjata ini adalah senjata yang berasal dari negara Yugoslavia yang sekarang sudah terpecah menjadi beberapa negara. Senjata ini bernama M80. Saat ini masih diproduksi oleh Serbia dan Republik Makedonia. Peluncur roket sekali pakai berkaliber 64 mm ini juga termasuk senjata anti-tank yang digunakan TNI. Berdasarkan data dari laporan ekspor senjata dan peralatan militer tahun 2008 yang dirilis oleh Kementerian Ekonomi Serbia, tercatat bahwa senjata yang diimpor Indonesia dari Serbia, salah satunya adalah senjata anti-tank M80. Indonesia mengimpor senjata ini melalui perantara Singapura. Impor senjata ini menjadi satu paket dengan amunisi meriam kaliber 76 mm dan 105 mm. Senjata berbobot 3 kg ini memiliki jarak tembak efektif 220 meter. Untuk meningkatkan probabilitas dalam mengenai dan menghancurkan tank lawan, senjata anti-tank dilengkapi dengan sistem pengendali. Keberadaan sistem pengendali menjadikannya sebagai anti-tank guided missile atau ATGM alias rudal anti-tank. Beberapa jenis rudal anti-tank milik TNI yang dioperasikan oleh pasukan infanteri adalah sebagai berikut. Senjata anti-tank yang digunakan TNI sejak tahun 2013 ini merupakan hasil kerjasama antara Inggris dan Swedia. Diberi nama sebagai Main Battle Tank and Light Anti-Tank Weapon, disingkat MBT-LAW, dikenal juga dengan nama NLAW. NLAW mulai dikembangkan sejak tahun 2002 melalui kerjasama perusahaan SAAB Bofors Dynamic dari Swedia dan Thales Air Defense dari Inggris. Senjata ini akhirnya mulai dioperasikan tahun 2009. NLAW merupakan senjata panggul anti-tank sekali pakai. Senjata ini menggunakan sistem pengendali Predicted Line of Sight atau PLOS. Dengan sistem ini, penembak membidik dan mengikuti sasaran selama beberapa detik. Kemudian, sistem pengendali akan memprediksi posisi sasaran dan mengarahkan rudal ke titik tersebut. Dengan bobot 12,5 kg dan panjang sekitar 1 meter, NLAW mampu mencapai jarak tembak hingga 600 meter.
Untuk meningkatkan daya hancurnya, rudal ini mampu menghantam kendaraan tempur lawan dari arah atas atau top attack. Lapisan pelindungan kendaraan tempur di bagian atas lebih lemah dibandingkan bagian depan atau samping. Korps Marinir juga memiliki rudal anti-tank. Rudal anti-tank yang digunakan oleh marinir adalah produk buatan Rusia, yaitu 9M113 atau oleh NATO disebut sebagai AT-5. Senjata ini merupakan rudal anti-tank dengan pengendali kawat atau wire guided. Pada saat ditembakkan, terdapat kawat tipis yang terjulur dan tetap menghubungkan antara misil dengan peluncur. Penembak terus membidik sasaran selama misil terbang hingga mengenai sasaran. Korps Marinir memasang peluncur rudal anti-tank ini di atas kendaraan tempur BVP-2. Senjata anti-tank ini menembakkan misil seberat 14 kg yang mampu menjangkau jarak hingga 4 km. Rudal anti-tank tercanggih yang akan memperkuat infanteri TNI adalah rudal buatan Amerika, yaitu FGM-148 Javelin. TNI berencana membeli 180 unit rudal Javelin dan 25 unit peluncurnya. Pengadaan rudal Javelin sudah direncanakan sejak tahun 2012, namun hingga saat ini keberadaan rudal Javelin belum pernah terlihat baik dalam parade maupun latihan TNI. Penggunaan rudal Javelin oleh personel TNI tercatat dalam penutupan latihan bersama dengan Amerika, yaitu Garuda Shield 2013. Tetapi yang digunakan adalah rudal milik Amerika. Saat ini, yang sudah hadir di Indonesia adalah simulator rudal Javelin. Rudal Javelin adalah rudal anti-tank portable dengan kemampuan fire and forget. Artinya, setelah ditembakkan, rudal akan mencari sendiri sasaran yang telah dikunci, sehingga penembak tidak perlu terus membidik sasaran saat rudal sedang terbang. Rudal Javelin terdiri dari 3 bagian, yaitu perangkat pembidik dan pengendali, yang disebut sebagai Command Launch Unit, disingkat CLU, sering disebut sebagai CLU. Kemudian tabung peluncur, dan yang ketiga adalah rudalnya. Rudal ini menggunakan sistem pengendali dengan sensor inframerah. Pada saat membidik, penembak mengunci sasaran melalui kamera inframerah di Command Launch Unit. Ketika rudal ditembakkan, sistem kendali pada rudal membandingkan citra hasil kuncian dari CLU dengan citra yang ditangkap oleh sensor inframerah pada rudal, kemudian mengarahkan rudal untuk menuju sasaran. Rudal ini menyerang tank dari bagian atas atau top attack, karena bagian ini proteksinya paling lemah. Kehandalan dan akurasi rudal Javelin sudah teruji di medan tempur, namun harga rudal ini tergolong sangat mahal. Harga peluncurnya hampir 2 miliar rupiah, dan harga untuk rudal versi terbarunya saat ini lebih dari 1 miliar. Itulah beragam senjata anti-tank yang digunakan oleh TNI. Episode berikutnya, senjata perang kemerdekaan Indonesia. Kita akan kilas balik sejarah, mengulas senjata-senjata yang digunakan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa.